Oke, dalam present indikatif aktif, ada beberapa unsur yang harus kita ketahui, yang kita pahami. Yang pertama adalah dari unsur tenses. Nah, tenses ini yang disebut dengan tenses present. Kemudian yang kedua adalah modus. Modusnya adalah indikatif. Dan yang ketiga adalah diatesis. Diatesisnya adalah aktif. Tenses dalam bahasa Yunani itu ada 9. Modus dalam bahasa Yunani ada yang bilang 4, ada yang bilang 6. Diatesis itu ada 3. Ya, tenses itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu lampau, sekarang, dan akan datang. Ya. Ini hari ini kita masuk ke tenses sekarang, present. Gitu. Lalu indikatif itu termasuk modus. Jadi di sini modus ada indikatif, ya, ada subjungtif, imperatif, ada subjungtif, kemudian ada optatif. Ya. Di bagian modus, sekarang ini kita sedang membahas modus indikatif. Di bagian tenses, kita membahas present. Oke. Nah, kemudian diatesis. Diatesis itu ada 3. Yang pertama adalah aktif. Kemudian yang kedua medium. Dan yang ketiga pasif. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Jadi diatesis ada 3, yaitu aktif, kemudian yang kedua medium, dan yang ketiga pasif.
Nah, pada hari ini kita membahas diatesis aktifnya. Jadi perhatikan judul kata kerja yang sekarang kita bahas adalah present, ya, indikatif, aktif. Perhatikan, present ini kita bicara soal tenses. Indikatif ini kita bicara modus. Diatesis aktif ini kita bicara diatesis. Ya, jadi inilah kata kerja yang pertama yang kita pelajari, yaitu present indikatif aktif. Nah, biasanya present indikatif aktif itu disingkat PIA. Ya, untuk memudahkan dalam penyebutan. Jadi tidak terlalu panjang. Jadi nanti kalau saya mengatakan PIA, itu berarti artinya present indikatif aktif. Nah, di dalam present indikatif aktif, di sini ada beberapa unsur lagi. Nah, di dalam present indikatif aktif, ada beberapa unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah orang. Jadi orang di sini ada yang disebut sebagai orang ke-1, orang kedua, orang ketiga. Untuk orang, biasanya nanti kita menggunakan orang ke-1 itu disebut saya. Ya. Ini orang kedua itu kamu, dan orang ketiga dia. Lalu unsur yang kedua adalah jumlah. Ya. Jumlahnya itu ada 2, yaitu tunggal dan jamak. Present indikatif aktif ini bentuknya di dalam bahasa Yunani dengan menggunakan contoh kata kerja lu. Lu ini artinya melepaskan. Nah, bentuk-bentuk tulisan, bentuk morfologinya untuk kata kerja present indikatif aktif yaitu luo, lueis, luei. Ini saya batasi supaya mudah nanti mengerti. Luomen, kemudian luete, dan luosin. Ya. Inilah yang disebut dengan bentuk morfologi atau bentuk kata Yunaninya, kata kerja present indikatif aktif.
ya. Ini bentuknya, bentuk tulisan. Dalam bahasa Yunani. Nah, jadi sekarang yang ketiga, ini PIA tadi, present indikatif aktif ini. Nah, unsur yang ketiga itu disebut sebagai personal ending. Apa yang dimaksud personal ending? Ini yang disebut personal ending itu adalah kata ganti orang. Akhiran sebagai kata ganti orang. Jadi setiap kali kita membahas present indikatif aktif, membahas kata kerja, kita selalu bertemu dengan tiga unsur ini, ya. Orang, jumlah, dan personal ending. Apa itu personal ending? Personal ending itu yang saya beri tulisan berwarna merah ini, ya. Lu, kemudian O. Nah, yang berwarna merah itu yang personal ending. Lu, Ace. Kemudian yang berikutnya, ya. Lu, A. Lu, Omen. Kemudian lu, ET. Lu, Ousin. Nah, perhatikan di sini. Semua yang bertuliskan dengan tinta merah itulah yang disebut personal ending. Nah, kita lihat artinya. Ending itu akhiran. Personal ini orang. Person, orang. Jadi, kita perhatikan unsur yang ketiga di sini. Personal ending. Ending itu akhiran, orang ini personal. Akhiran sebagai kata ganti orang. Makanya disebut dia personal ending. Seperti apa personal ending itu? Ya ini. O, Ace, A, Omen, ET, Ausin. Nah, O sendiri itu berarti saya. Dia sebagai orang kesatu tunggal. Jadi ini
Ini jumlahnya tunggal. Ini ya. Tunggal. Ini jumlahnya jamak. Jamak. Jadi perhatikan, O artinya saya, orang kesatu tunggal. Di sini orang kesatu tunggal. Kemudian eis, kamu. Dia orang kedua tunggal. Kemudian dia itu orang ketiga tunggal. Orang kesatu tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal. Nah, berikutnya lu omen. Di situ ada akhiran omen. Dia, kami. Orang kesatu jamak. Orang kesatu jamak. Kemudian et. Kami, kalian. Ya, orang kedua jamak. Kemudian usin. Mereka. Atau kamu sekalian. Ya, kalian atau kamu sekalian. Itu orang kedua. Ini ya, orang kedua. Lalu usin, mereka itu orang ketiga jamak. Nah, sekarang kita lihat luo. Itu berarti kalau saya pisahkan seperti ini. Ya. Nah, ini O ini disebut personal ending. Lu ini adalah kata dasar dari kata kerja. Kata dasarnya kata kerja. Nah, kemudian kalau kita pakai dia sebagai susunan kata, nanti kita pelajari, itu susunan kata. O ini berdiri sebagai subjek. Sedangkan lu itu dia berdiri sebagai predikat. Subjek biasanya kita tulis dengan huruf S. Predikat kita tulis dengan huruf P. Nah, untuk contoh bahasa Indonesia, susunan kalimat, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu S, P, O, K. Randy membeli bakso di pasar. Berarti kalau kita bagi berdasarkan status dia di dalam kalimat,
Randy sebagai subjek membeli kata kerja, predikat, bakso itu objek, di pasar itu keterangan. Tapi ini adalah dalam bahasa Indonesia, bahasa Yunani. Justru subjek, ini subjek, dia ada di depan. Nah, sedangkan dalam bahasa Yunani, luo, subjeknya letaknya di belakang kata. Predikatnya justru di depan. Tapi nanti, pada saat menerjemahkan, tetap seperti bahasa Indonesia. Jadi, luo terjemahannya, saya, karena ini dia adalah present indikatif aktif, maka ditambah sedang melepaskan. Jadi terjemahan dari luo, saya, personal ending sebagai ganti saya. Ini kalau kita lihat di sini. Ini ya. Ini personal ending untuk O, itu artinya saya, ace, kamu, A, dia. Karena di sini O, saya. Saya sedang melepaskan. Nah, kalau terjemahannya luo, saya sedang melepaskan, jadi lueis, kamu sedang melepaskan. Ya, untuk luei, dia sedang melepaskan. Lueis, ya, luo, lueis, luei. Nah, ini untuk yang tunggal ya. Ini yang tunggal. Yang jamaknya lu, ya, kami atau kita sedang melepaskan. Kemudian luete, ya, kalian sedang melepaskan. Dan orang yang terakhir jamak lu, ousin. Mereka sedang melepaskan. Oke. Jadi itulah penjelasan dari present indikatif aktif. Nah, sekarang ada satu contoh kita latihan, yaitu kata grafo. Menulis. Kalau kamu sedang menulis, bahasa Yunaninya apa? Kamu sedang menulis. Kamu sedang menulis. Jadi apa bahasa Yunaninya? Nah, coba perhatiin ya. Coba perhatiin. Perhatiin di sini. Grafo
Kalau kita pisah dia, kan jadi begini. Ya kan? Ini adalah personal ending. Personal ending. Ini apa? Ini apa? Kata dasarnya ya. Kata dasar. Kalau ini artinya saya, kalau artinya kamu apa? Kamu itu personal endingnya apa bahasa Yunaninya? Kalau kamu, personal ending bahasa Yunaninya apa? Eis. Eis ya. Eis. Ya kan? Nah, sekarang kalau kamu sedang menulis, ya gampang aja. Grafnya ditulis lagi. Lalu ditambah apa? Jadi apa? Grafeis. Nah, kalau kalian sedang melepaskan. Kalian sedang melepaskan. Sekarang kita coba, kita tulis dulu grafnya kan. Oh, grafnya ini, sorry, bukan melepaskan ya, menulis ya. Kalian sedang menulis. Nah, berarti graf, terus kalau A itu kan dia. Kalian. Ya, kalau sekarang tinggal lihat personal endingnya kalian itu apa. Ya, kalau kami itu omen. Kalau kalian itu apa? ET. ET. Nah, jadi sudah ketemu ya, kalian ET. Jadi graf, terus ditambah ET. Jadi apa? Grafete. Jadi grafete adalah kalian sedang, iya. Oke, kita latihan lagi ya. Nah, kalau ada kata kerja di dasko, sekarang kalau buat mereka sedang mengajar, di dasko ini mengajar. Ya. Kalau mereka sedang mengajar, bahasa Yunaninya apa? Oke, sekarang coba perhatiin. Di das ditambah O. Ya. O ini apa tadi? Personal ending. Ada 6 personal ending. O, eis, ei, omen, ete, ousin. Saya, kamu, dia, ini tunggal. Ya, kami, kalian, mereka, ini jamak. Nah, sekarang kita lihat. Ini sudah
Ini tadi personal ending. Ini kata kerjanya. Sekarang tinggal kata kerja rumusnya ditambah personal ending. Mereka sedang mengajar. Kata kerjanya apa? Didas. Personal endingnya apa? Yang diminta mereka. Ousin. Jadi, nah, jadi mereka sedang mengajar di Daskusin. Di Daskusin. Ya, bisa yang di N di bagian belakang, N yang di bagian belakang ini, itu disebut N mobile. N mobile itu boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi bisa didaskusin atau didaskusi, tidak pakai N. Oke, kita istirahat dulu 10 menit.